Selamat malam, baiklah saya Rizka Tinungki akan mempresentasikan tentang konsep bahasa Indonesia yang diawali dengan latar belakang. Ada 3 kerangka besar. Yang pertama harapan agar kiranya para pelajar dan masyarakat tahu dan memahami apa itu bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan tidak diperdalam tentang penjelasannya. Yang kedua, kenyataan. Kenyataan bahasa Indonesia belum tentu bahasa Indonesia telah tertanam dan bisa dipakai dalam bahasa sehari-hari. Yang ketiga, masalah. Masalah di dalam kalangan masyarakat dan para pelajar tidak menyadari betapa pentingnya menggunakan bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Pembahasan landasan teori. Saya mengambil pengertian bahasa Indonesia dari beberapa para ahli, salah satunya dari Abdul pada tahun 1993, yakni berbunyi bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang bukanlah kata peroleh seperti menemukan meteor yang jatuh ke permukaan bumi. Berbicara tentang sejarah, ada kaitannya dengan landasan teori yang saya jelaskan tadi. Lahirnya bahasa Indonesia tidaklah mudah yang kita bayangkan. Bahasa Indonesia salah satu perwujudan budaya yang tumbuh dan berkembang sebagai salah satu sarana untuk meletakkan dasar kesadaran bersama. Pengertian bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh warga negara Indonesia dan sebagai bahasa peraturan warga negara. Fungsi bahasa Indonesia secara umum terbagi atas 2. Yang pertama, sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi terbagi menjadi 2 cara berkomunikasi. Pertama, verbal, yaitu dilakukan menggunakan alat media bahasa atau lisan dan tulis. Yang kedua, nonverbal, yaitu dilakukan menggunakan media berupa makna simbol, isyarat, kode, dan bunyi. Terima kasih, itulah presentasi saya. Selamat malam.